Jumpa lagi saat ini kita dalam materi zat gizi sumber tenaga, yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa organik hidrofobik yang tersusun dari unsur C, H, dan O. Lemak tidak larut dalam air, tetapi larut dalam berbagai pelarut lemak seperti alkohol, kloroform, dan ether. Seperti karbohidrat, lemak juga berguna sebagai sumber energi. 1 gram lemak menghasilkan energi 9,3 kalori. Meskipun penghasil energi terbesar, lemak bukanlah penghasil energi utama karena lebih banyak disimpan sebagai energi cadangan. Adapun sumber lemak berasal dari hewan atau dinamakan hewani, dan lemak yang berasal dari tumbuhan atau nabati. Lemak hewani banyak terdapat di dalam makanan seperti lemak ayam dan lemak sapi, lemak kambing, susu, keju, mentega, dan minyak ikan. Dan lemak nabati terdapat dalam bahan makanan seperti minyak kelapa, santan, minyak kedelai, minyak jagung, coklat, dan minyak biji bunga matahari. Kelebihan lemak di dalam tubuh akan disimpan di dalam jaringan bawah kulit, sehingga badan akan terlihat gemuk. Berikut ini kita lihat jenis lemak menurut ikatan kimianya, sumbernya, dan efeknya bagi tubuh. Yang pertama, saturated fat atau lemak jenuh. Lemak jenuh terdapat dalam daging merah, keju, mentega, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Konsumsi lemak jenis ini akan meningkatkan kolesterol dalam darah, terutama meningkatkan LDL. Sebagian besar lemak jenuh cenderung padat pada suhu kamar. Yang kedua, polyunsaturated fat atau lemak tak jenuh jamak. Lemak tak jenuh jamak terdapat dalam minyak nabati, ikan, dan seafood. Konsumsi lemak jenis ini akan menurunkan total kolesterol dalam darah, terutama LDL. Yang ketiga, monounsaturated fat atau lemak tak jenuh tunggal. Lemak tak jenuh tunggal terdapat pada minyak zaitun, daging, ikan, unggas, dan avokat. Dalam tubuh, lemak jenis ini akan menurunkan total kolesterol dalam darah, terutama LDL, dan meningkatkan HDL. Yang keempat, kolesterol. Kolesterol banyak terdapat pada lobster, udang, hati, telur, daging, dan produk susu. Di dalam tubuh, lemak jenis ini dapat meningkatkan kadar kolesterol. Yang kelima, trans fatty acid atau asam lemak trans. Lemak jenis ini merupakan lemak sintetis yang dibuat selama pengolahan makanan dan merupakan substansi lemak yang tidak sehat. Trans fatty acid merupakan jenis lemak tak jenuh, dapat berubah monounsaturated dan polyunsaturated, dan terdapat dalam makanan yang diawetkan. Contoh bahan makanan yang mengandung trans fat adalah gorengan, margarin, dan minyak sayur tertentu. Di dalam tubuh, lemak jenis ini akan meningkatkan kadar kolesterol. Adapun fungsi lemak, yaitu lemak dalam makanan dan lemak dalam tubuh. Lemak atau minyak juga berfungsi penting dalam pengolahan makanan. Contoh lemak atau minyak yang digunakan dalam pengolahan makanan antara lain minyak goreng, mentega, margarin, mentega putih, serta kembang gula. Fungsi lemak atau minyak tersebut dalam pengolahan makanan antara lain: yang pertama, memberi rasa gurih sehingga makanan menjadi lebih enak dan beraroma. Yang kedua, penghantar panas seperti minyak goreng, mentega putih, margarin, mentega, dan gaji. Yang ketiga, meningkatkan penampilan tekstur dan cita rasa makanan seperti kembang gula dan mentega putih. Dan yang keempat, memperkecil volume makanan sumber energi karena kandungan energi di dalam lemak lebih dari 2 kali lipat kandungan lemak di dalam karbohidrat dan protein. Jika dalam makanan yang kita konsumsi terdapat kelebihan karbohidrat dan lemak dari yang diperlukan tubuh, maka lemak dan karbohidrat tersebut tidak akan langsung dibakar.
Kelebihan tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi lemak dan disimpan sebagai cadangan tenaga. Lemak cadangan ini terutama disimpan di bawah kulit, di sekitar otot, di sekitar jantung, paru-paru, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Cadangan lemak seperti ini tidak digunakan sebagai cadangan kalori, kecuali dalam keadaan yang benar-benar memaksa. Meskipun cadangan lemak diperlukan tubuh, jika jumlahnya berlebihan akan mengganggu kesehatan dan berpotensi terkena penyakit seperti penyakit jantung, ginjal, diabetes, dan hipertensi. Demikianlah kita telah mempelajari tentang kelompok zat gizi, yaitu karbohidrat dan lemak. Sekiranya seluruh materi yang diberikan boleh dipahami dan ada pertanyaan, silakan di WA.